Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini, hari Minggu 1 Oktober 2017, hari Minggu biasa ke-26 dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini kita ditemani oleh Romo Thomas Aquino Rohadi Widakdo PR, dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Rohadi dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sebelum kita memulai acara ini, baiklah kita menyapa Romo Rohadi terlebih dahulu. Salam damai Romo Rohadi. Damai juga besertamu. Amin. Baiklah, teman setia KAJ Radio Line dan pemirsa Hidup TV, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Rohadi. Mari kita berdoa dalam kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan yang boleh mempertemukan kami semua dengan sahabat-sahabat, baik pemirsa maupun juga para pendengar. Biar kami Kau penuhi dengan roh-Mu, dengan kasih-Mu yang mengajak kami semakin rendah hati, bertobat menerima cinta-Mu, sehingga kami akan semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu yang telah Kau berikan kepada kami menjadi penyelamat dan penebus. Pimpin kami ya Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terangilah kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat semakin mengenal Engkau Allah yang kami sembah. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, bacaan untuk hari ini diambil dari kitab Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai 28. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang diperbuat. Ulang. Bacaan Mas. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baiklah pendengar terkasih, kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan.
Tuhan itu baik dan benar. Kasih itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan kedua hari ini diambil dari kitab Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radiolan, sekarang marilah kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Romo Rohadi dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita menyanyikan lagu pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu mengatakan tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kepada kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Rohadi untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Kabar sukacita bahwa pertama Tuhan mencintai kita dan ingin supaya kita selamat, ya, dibebaskan dari semua yang jahat, dari kebinasaan, ya, terutama dari maut, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kemudian tanggapan kita terhadap kasih Allah, itulah yang namanya pertobatan. Ya, pertobatan berarti metanoia. Metanoia itu berarti berbalik arah. Ya, ada satu yang menarik, kemarin dulu saya dapat film kecil di WA, seorang anak kecil yang melihat bayangannya sendiri, dan dia tidak tahu bahwa itu bayangannya sendiri. Ketika dia lari, bayangan ikut lari. Ketika dia semakin takut, bayangan itu menunjukkan juga tingkah laku yang ketakutan itu. Sampai kemudian anak itu menangis menjerit dan seolah-olah mau membuang bayangan itu. Tetapi akhirnya dia jatuh, dan ketika jatuh dia tidak melihat bayangannya karena dia sudah menghadap pada cahaya. Jadi itu gambaran yang baik. Ya, ketika kita membelakangi cahaya, kita akan melihat bayangan hidup kita sendiri. Dan karena seringkali bayangan-bayangan itu menakutkan gitu. Tapi ketika kita menghadap cahaya, menghadap Tuhan, bayangan itu ada di belakang kita. Semua ketakutan, kekhawatiran, semua bayangan-bayangan yang menghantui itu hilang karena kita menghadap terang. Itulah metanoia gitu. Nah, kita harus menghadap Tuhan. Maka kita seringkali diajak dalam Ekaristi, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Itu bohong. Apakah kita sungguh-sungguh setiap saat mengarahkan hati pada Tuhan? Ya, setiap saat bangun pagi misalnya saya mengarahkan hati pada Tuhan, Tuhan selamat pagi dan saya akan bekerja hari ini. Semoga saya tidak mengecewakan Engkau. Semoga Engkau memberi petunjuk kepada kami, bimbing kami, terangilah kami. Pada pagi hari kita berdoa seperti itu gitu. Lantas siang hari saya berdoa lagi, Tuhan selamat siang, saya sudah bekerja sampai siang ini. Apakah ada sesuatu yang kurang berkenan kepadamu? Apakah ada sesuatu yang harus saya kerjakan dan belum saya kerjakan? Misalnya seperti itu. Romo ya. Nanti malam kita juga berdoa lagi, Tuhan selamat malam. Sebelum tidur saya mau lapor semua yang saya kerjakan hari ini. Ya, saya mungkin bahagia membantu seseorang, tapi mohon maaf Tuhan, tadi hari ini saya marah kepadamu atau kepada seseorang. Mungkin saya
mengadili seseorang, mungkin saya menghakimi seseorang, bahkan mungkin hari ini saya telah menipu seseorang, misalnya seperti itu kan. Jadi selalu kita hidup itu di hadirat Tuhan. Ya. Dalam kesadaran terus-menerus di hadapan Tuhan itu menurut saya hidup yang paling nikmat gitu. Ya, sehingga kita selalu tidak melihat begitu bayangan-bayang kehidupan kita yang menakutkan gitu. Gitu. Banyak orang yang saya selalu terkesan begini. Kalau saya seringkali diminta untuk menjadi Ghostbuster gitu. Mengusir setan. Iya. Banyak umat katanya rumahnya ada setan, dia memanggil saya untuk memberkati. Dan anehnya setiap kali selesai pemberkatan mereka akan bertanya, Romo tadi setannya ada di mana dan ada berapa gitu. Ya. Nah kemudian ini lucu gitu, bagi saya itu aneh. Orang beriman kok nyari setan gitu. Ya. Mengapa mereka tidak bertanya, tadi ada berapa malaikat yang datang, tadi apakah ada orang kudus yang datang, tadi apakah Tuhan sendiri berkenan hadir di tempat ini. Mereka nggak bertanya seperti itu gitu. Jadi kita sebagian besar orang karena tidak menghadap terang itu hidup dalam kegelapan dan hidup dalam rasa takut. Karena rasa takut dia selalu berpikir tentang setan, selalu seolah-olah melihat setan. Nah ini yang bahaya gitu. Kita ingat waktu para murid ada di danau Genesaret dan angin sakal datang. Yesus berjalan di atas air. Iya. Dan murid-murid mengatakan itu hantu gitu. Padahal itu Tuhan gitu. Kalau Tuhan saja dikatakan hantu karena mereka ada dalam ketakutan, apalagi setan yang sesungguhnya gitu. Nah ini menurut saya kita belum sungguh bertobat kalau tidak mengarahkan pada Tuhan yang hadir terus-menerus di dalam hidup kita, karena Allah kita adalah Tuhan yang beserta kita. Ya, Emmanuel, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ini belum sampai pada kesadaran itu gitu. Sehingga kita seringkali merasa ditinggalkan Tuhan, merasa mengapa Tuhan tidak mencintai, sehingga kita sulit untuk bersyukur padahal Tuhan beserta kita gitu. Yeah. Dan itu menurut saya dalam hidup rohani justru kesadaran akan Tuhan yang hadir itu menjadi sangat penting. Karena Tuhan hadir maka orang-orang yang bersalah akhirnya berbalik. Ya, bukan yang benar kemudian berbalik menjadi bersalah. Ya, udah tahu di jalan yang benar cari jalan yang lain, itu akhirnya keblasuk. Ya. Sudah kembali ke dalam jalan Tuhan, jalan terang. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki. Maka itu bacaan pertama mengatakan orang yang salah kemudian bertobat melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan ini adalah kehendak Tuhan. Ya. Tapi begitu banyak orang yang menurut saya munafik gitu ya. Munafik karena dia mengatakan ya tapi tidak melakukan. Dia seolah-olah suci tapi salah gitu. Bukan soleh tapi salah. Dan banyak sekali orang yang menurut saya memakai topeng-topeng kesucian untuk menutupi kedosaan. Entah dengan aksesoris macam-macam, pada jidatnya lah, pada apanya lah. Mungkin kita kemana-mana pakai kalung rosario tetapi kita melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan atau yang berlawanan dengan kehendak Tuhan gitu. Itu bacaan kedua mengatakan bahwa hendaknya kita menjadi seperti Kristus. Jadi saya ingat akan apa yang dikatakan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan saya kagum pada Yesus Kristus. Tapi saya tidak mengagumi para pengikutnya yang menamakan dirinya Kristen.
karena pengikut Kristus. Karena para pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen tidak seperti Kristus. Seandainya orang-orang Kristen itu seperti Yesus Kristus, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus Kristus, sekarang juga seluruh India menjadi Kristen. Waduh, itu saya waktu baca saya merasa tertusuk. Ini kritik yang sangat tajam gitu. Karena kita memakai nama Kristen harus menjadi Kristus. Kristus adalah penyelamat, penebus, pembebas. Kristus adalah penuh cinta, penuh damai, penuh dengan sukacita, penuh syukur. Maka kita diajak, marilah kita bersyukur, sudah layak dan sepantasnya. Ya apalagi gitu. Kita diajak untuk mengosongkan diri. Ya. Mengosongkan diri seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba. Bahkan lebih rendah lagi. Ya. Jadi tindakan pengosongan diri itu mengosongkan dari pamrih pribadi gitu. Sebetulnya nggak ada perbuatan tanpa pamrih, semua perbuatan itu berpamrih. Ya. Kalau nggak ada pamrih nggak ada gerakan gitu. Saya melakukan ini supaya saya masuk surga, itu pamrih. Ya. Hanya pamrih tadinya untuk diri sendiri menjadi pamrih untuk orang lain. Ya. Pamrih tadinya untuk melakukan kehendak pribadi, hawa nafsu dan semua kesombongan menjadi melakukan kehendak Tuhan, itu pamrih juga. Ya. Dan menurut saya Yesus taat, itulah pengosongan diri. Ya, dia mengosongkan diri, dia taat pada apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, tinggallah dalam kasih, karena itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sangat mudahnya, mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai diri sendiri. Itu pasti kehendak Tuhan. Thomas Aquinas merumuskan yang benar, yang baik, dan yang indah. Itu pasti kehendak Tuhan. Gitu. Jadi bagi saya bacaan kedua ini sangat penting gitu. Karena dia mengatakan jangan hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri, mengikuti hawa nafsumu sendiri, tapi kamu harus melihat kepentingan orang lain juga. Ya, dalam bacaan kedua dikatakan itu. Di Filipi 2 ini bagi saya suatu yang sangat luar biasa. Ya, hendaknya kamu mencari kepentingan orang lain juga, dan kamu melakukan segala yang baik yang dikehendaki Tuhan gitu. Saya kira dari bacaan pertama maupun Injil, bacaan kedua ini menjadi lebih jelas ya. Ya, dikatakan jangan mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Ya. Jangan masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melihat kepentingan orang lain juga, melainkan kepentingan orang lain juga. Nah itu menurut saya pengosongan diri gitu. Sehingga kita menjadi sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan di dalam Yesus Kristus. Nah, maka kita disebut alter Christi, jadi Kristus yang lain gitu. Di wajahmu kulihat Tuhan, dalam kata-katamu aku mendengar sabda Tuhan. Ini luar biasa gitu. In persona Christi gitu. Persona itu pribadi, tapi persona itu per dan sonare. Per itu adalah melalui, bukan per. Dan sonare itu menggemakan. Kalau in persona Christi berarti kita harus menggemakan Kristus yang kita imani gitu. Paulus merumuskan lebih tajam lagi, dia mengatakan bukan lagi aku yang hidup tapi Yesus yang hidup dalam diriku
gitu. Dan kalau Yesus hidup dalam diriku, maka mati adalah keuntungan. Itu dikutip oleh Pak Ahok. Ya. Nah, itulah menurut saya sejauh mana saya mempunyai idola gambaran. Ya, waktu kecil kita selalu ditanya, nanti cita-citanya mau jadi apa gitu. Saya dulu juga ditanya begitu, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter. Dan saya mengatakan saya mau jadi pastor. Dan saya lucu main pastur-pasturan gitu. Ibu saya, kakak saya, semua saya suruh jadi umat. Saya ambil roti sempe atau roti apa yang bulat-bulat itu, sebagai komuni. Saya pakai sarung seolah sebagai jubahnya. Saya khotbah bagi hosti. Jadi pastor beneran. Ya. Jadi impian, cita-cita itu penting gitu. Ya. Saya selalu mengatakan kalau anak nggak mau belajar, jangan disuruh. Itu salah. Lantas bagaimana Romo? Tanya pada dia punya cita-cita tidak? Kalau dia punya cita-cita, nggak usah disuruh belajar, dia belajar sendiri. Masalahnya banyak anak-anak yang nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu. Akhirnya kerjanya main game melulu. Ya nanti paling kepengen jadi Doraemon. Nah ini menarik gitu. Hendaknya kita sebagai orang beriman, kita mau menjadi seperti Kristus Yesus gitu. Ini yang harus menjadi teladan hidup kita, menjadi contoh hidup kita, menjadi pusat hidup kita, ya menjadi serupa dengan Dia. Itu butuh bantuan rahmat gitu. Ya. Maka selalu saya katakan bahwa pertobatan itu melalui rahmat, dan rahmat itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Anda semua. Ya, Anda semua adalah Yesus. Ya, kalau mau mengosongkan diri, ya masalahnya kita menyebut Yesus, menggunakan Yesus untuk kepentingan kita, bukan kita mengosongkan diri demi melakukan kehendak Dia. Ya, mengosongkan diri terhadap kehendak kita sendiri, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Maka terus-menerus kita harus komunikasi, terus-menerus kita harus mengarahkan diri pada Tuhan dalam segala perkara apapun gitu. Nah ini yang harus kita perdalam terus dalam hidup kita. Ya, apakah saya hari ini melakukan kehendak Tuhan? Apakah hari ini saya menyenangkan Tuhan? Apakah hari ini saya membuat Tuhan sedih? Maka di dalam gereja Katolik itu ada doa Angelus, jam 6 pagi, jam 6 sore, jam 12 siang ya. Itu bukan hanya berdoa bersama para malaikat, bersama Bunda Maria, tapi menurut saya bersama mereka kita mengarahkan hati lagi pada Tuhan. Ya. Jadi ada stasiun-stasiun di mana kita berhenti sejenak untuk menghadap Tuhan lagi, memandang Tuhan lagi. Dan pergaulan yang semakin dekat dengan Tuhan inilah yang akhirnya membuat kita menjadi seperti Tuhan. Bahwa seringkali saya katakan Christ has no hand but yours. Jadi Yesus itu sudah gak punya tangan lagi loh, tangannya udah terpaku. Tangan Tuhan itu siapa? Ya Anda semua gitu. Ya, Anda semua harus jadi Yesus. Anda semua harus dalam nama Yesus aku memerintahkan setan pergi. Dalam nama Yesus sembuhlah kamu. Dalam nama Yesus aku mengampuni kesalahanmu. Nah ini menurut saya menjadi sangat penting.
Kenapa kita disuruh berdoa dalam nama Yesus? Supaya kita seperti Yesus, serupa dengan Dia, imitatio Christi atau alter Christi gitu. Dan itu sangat membahagiakan kalau kita menjadi seperti Yesus. Iya. Ya, terima kasih Romo. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita hentikan dulu pembicaraan kita pada hari ini dan kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rohadi untuk kita semua, dan kita akan kembali lagi bersama Romo Rohadi setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa. Hari ini 1 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi.
Maria François Thérèse Martin lahir di Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Teresia adalah putri bungsu dari keluarga saleh Louis Martin dan Acélie Guérin. Teresia sangat dikasihi ayahnya. Ia diberi bermacam-macam julukan: Teresia kecil, bungsu kecil, dan ratu kecil. Pada tahun 1881, ia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ia semakin menjadi perasa sewaktu kakaknya Pauline masuk biara Karmelit di Lisieux pada bulan Oktober 1882. Namun ia mulai semakin sadar akan keburukan dari sifatnya yang manja dan lekas tersinggung itu. Saat kesadarannya ini, kemudian dalam autobiografinya disebutnya sebagai saat berrahmat yang mengawali kehidupannya yang baru. Katanya dalam buku itu, Yesuslah yang merubah diriku. Semenjak itu ia mulai sadar bahwa dirinya dipenuhi karunia Roh Kudus. Ia sadar pula bahwa ia harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar. Dan karena itu di kemudian hari setelah ia digelari kudus, ia dinamai Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Teresia dari Lisieux. Kepada Yesus, ia berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Kerinduannya itu terungkap dalam salah satu doanya berikut ini. Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggaplah saja saya ini mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu ini sakit sekali, namun terjadilah kehendakmu. Inilah doa Teresia Martin kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya, tetapi belum bisa disambutnya karena usianya baru 7 tahun. Pendosa pertama yang bertobat berkat doa Teresia adalah seorang penjahat kakap yang dijatuhi hukuman mati tanpa menyesal. Namun akhirnya ia bertobat juga di hadapan sebuah salib sesaat sebelum menjalani hukumannya. Teresia meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, 24 tahun. Ia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulis atas permintaan ibu biara, Kisah Suatu Jiwa. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Caranya ialah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Teresia adalah seorang suster Karmelit yang terkenal di Prancis pada abad ke-20. Pada tahun 1925, ia digelari sebagai santa oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Kemudian oleh Paus Pius ke-12, Teresia diangkat sebagai pelindung Prancis. Demikianlah hari ini 1 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu 1 Oktober 2017, Pekan Minggu Biasa ke-26.
Dan kita kembali bersama Romo Thomas Aquino Rohadi Widakdo PR, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya atau mengirimkan saran atau usul, dapat Anda kirimkan melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555. Sekali lagi 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin mengirimkan sharing iman, Anda dapat kirimkan melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com, orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita bersama kembali dengan Romo Rohadi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan kepada para pemirsa? Kembali pada tema kita, yaitu metanoia. Metanoia. Ya, pertobatan. Ya. Jadi pertobatan adalah bukan karena takut. Ya, banyak orang bertobat karena takut dan ditakut-takuti. Ya. Ya. Dan itulah pertobatan yang juga diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, kapak sudah tersedia. Ya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan ditebang. Ya. Banyak orang bertobat karena takut gitu. Ya, banyak orang bertobat karena takut KPK mungkin, atau takut polisi, atau mungkin takut jaksa, atau mungkin takut mertua. Ya, ketakutan itu sudah ditanamkan juga sejak kita kecil loh. Nah, itu yang harus kita sadari gitu. Banyak orang yang menghayati imannya dengan ketakutan gitu. Jangan duduk di depan pintu, nanti kamu nggak dapat jodoh gitu. Dan apalagi pamali lain lagi yang jangan duduk di atas bantal, nanti kamu bisulan. Kita menjadi baik karena ketakutan gitu. Iya. Tapi menurut saya itu bukan pertobatan gitu. Pertobatan yang benar menurut saya karena kasih. Ya. Karena dicintai, maka kemudian dia mencintai. Karena Tuhan mencintai kita, itulah yang diwartakan oleh Yesus. Pertobatan. Matius bertobat karena cinta. Maria Magdalena bertobat karena cinta. Dan semua adalah buah-buah cinta. Ya, bukan karena ancaman atau ketakutan. Nah, itu menurut saya kenapa gitu para pelacur, para ahli Taurat, bukan ahli Taurat, dikatakan orang-orang Farisi, bukan Farisi, dikatakan dalam Injil itu bahwa pelacur dan orang-orang berdosa, pemungut cukai, itulah yang lebih dulu masuk kerajaan surga, karena mereka orang-orang yang sebetulnya rindu untuk dicintai. Rindu untuk dihargai, rindu untuk mendapatkan kasih Tuhan. Jadi orang-orang yang berdosa itu orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Ya. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang merindukan Tuhan, itu orang-orang yang ada dalam penderitaan juga. Banyak orang yang doanya sangat singkat, yaitu Tuhan kasihani saya, Tuhan saya tidak pantas. Tapi justru orang-orang ini yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan gitu. Ya. Jadi orang yang seperti itu orang yang terbuka, orang yang mencari Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, orang yang membutuhkan keselamatan Tuhan. Nah, saya melihat begitu banyak orang yang menurut saya belum sungguh-sungguh menerima cinta Tuhan, atau belum sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Jadi kalau kita mau ketemu Tuhan, menurut saya harus kita merindukan gitu. Ya. Mengapa banyak orang yang
tidak mengenal Tuhan karena dia tidak merindukan. Jadi orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ada dalam penderitaan, mereka orang yang merindukan gitu. Ya. Satu contoh kecil gitu. Anak kecil yang rindu pada bapaknya, begitu dengar motornya bapaknya sampai ke telinga dia langsung berteriak, "Bapak datang, Bapak datang." Ya. Dan kita heran gitu, loh kok dia bisa tahu kalau itu motor bapaknya? Ya karena dia merindukan gitu. Karena merindukan dia peka terhadap kehadiran bapaknya. Nah mungkin ibu dulu pernah jatuh cinta. Ya. Dan sangat peka ketika dia datang. Ya karena ibu waktu jatuh cinta itu sangat merindukan dia. Mungkin baru bau parfumnya atau baru dengar suaranya kita, dia ada ya, dia baru datang ya, seperti itu gitu. Tapi biasanya setelah sekian tahun orang berumah tangga udah tidak rindu lagi, maka nggak peka gitu. Oh kamu ada di situ toh, sejak tadi saya sudah datang, kok saya nggak tahu? Ya kamu sibuk dengan main game atau kamu sibuk dengan bacaanmu, sehingga saya sudah tidak kamu rindukan lagi gitu. Kamu asik dengan apa yang kamu senangi gitu. Ya. Nah celakanya itu kalau orang tidak merindukan Tuhan, ya maka dia tidak ketemu Tuhan juga. Justru orang-orang yang menderita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang paling banyak mengatakan Tuhan tolong saya, Tuhan kasihanilah saya, itu orang-orang yang terbuka pada Tuhan gitu. Ya. Tapi kalau kita udah merasa tahu Tuhan semuanya, dan itu tidak ada kerinduan lagi, nah itu yang bahaya gitu. Jadi orang-orang seperti itulah yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Ya kalau kita nggak punya apa-apa lagi ya masih punya Tuhan gitu. Itulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang menderita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang haus, mereka akan diberi minum. Ya sabda bahagia itu menggambarkan justru orang-orang yang rindu itu orang-orang yang berbahagia gitu. Kalau rindu pasti akan ketemu gitu. Jadi menariknya di situ gitu. Ya. Barang siapa mengetuk maka pintu akan dibukakan, barang siapa mencari maka dia akan mendapatkannya. Itulah suatu gambaran kerinduan gitu. Sehingga menurut saya kita jangan meremehkan kelemahanmu. Karena justru melalui kelemahan-kelemahan itulah kita merasakan bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya butuh disempurnakan. Dan Paulus sekali lagi mengatakan luar biasa bahwa aku berbangga karena kelemahan-kelemahan. Karena dalam kelemahanku akan tampak kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi masalahnya kembali lagi banyak orang yang munafik gitu. Tidak mau mengakui kelemahannya gitu. Malahan dia menutupi kelemahannya itu dengan macam-macam perkara gitu. Dengan macam-macam simbol-simbol, dengan macam-macam tingkah laku yang aneh-aneh. Ya. Maka orang-orang ini yang menutup hatinya, mengeraskan hatinya untuk menerima Tuhan yang hadir gitu. Ya. Semakin kita merindukan Tuhan, semakin Tuhan akan semakin kita peka pada kehadiran Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu maha hadir. Tapi masalahnya Anda siap nggak? Anda membutuhkan Dia nggak? Anda merindukan Dia nggak? Gitu.
Maka kita nyanyi, aku rindu akan Tuhan. Ya, itu menjadi sangat penting dalam hidup rohani, kerinduan kita akan Tuhan, sehingga kita senantiasa berpusat, ya, mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita mau supaya Tuhan kita beri ruang, ya, dalam hidup kita. Ya. Misalnya satu yang sederhana, saya sering tanya pada umat, di rumahmu ada tempat doa enggak? Ada ruang doa enggak? Ada pojok doa enggak? Kalau nggak ada mau, Ya, rumah kamu terlalu penuh gitu, dengan banyak barang-barang yang kamu anggap berharga gitu. Tetapi Tuhan itu membutuhkan ruang gitu. Ya. Semakin kita menyerahkan ruang kita kepada Tuhan, ini ada suatu cerita yang lucu gitu. Hanya cerita saja sih gitu. Ada orang yang kaya dan dia membangun rumah yang megah, kemudian dia karena orang beriman, dia tidak lupa memberi satu ruangan kepada Tuhan Yesus. Ini satu kapel gitu. iya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, silahkan Tuhan ada di situ gitu. Nah, karena dia orang kaya, semua pintu-pintu itu semua dengan Gembok, elektronik. elektronik. Ya, semua dengan kode-kode gitu. Oh iya. Ya. Nah, ceritanya benar, suatu hari Tuhan Yesus datang dan mampir. Boleh saya nginap di rumah? Oh, sudah Romo. Sudah Tuhan, ini sudah saya siapkan tempat khusus untuk Tuhan. Nah, orang tadi menyiapkan tempat itu, ya. Setelah malam tiba, silahkan Tuhan beristirahat di situ, ya. Di situ sudah kita siapkan nih ruangan untuk Tuhan, kamar khusus. Ya. Jangan lupa Tuhan, ini kodenya pintu. Karena Tuhan hadir di situ, ceritanya setan itu tidak senang, maka rumah itu diganggu malam itu oleh setan gitu. Dan dia berteriak-teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Tapi Tuhan Yesus tidak kunjung datang. Iya. Kenapa gitu? Tuhan Yesus itu lupa kode kunci. Dia saking modernnya dia lupa. Tadi lupa kodenya berapa, saya mau membantu nggak bisa dia bilang. Karena saya hanya dikasih satu ruang ya. Nah, oke, akhirnya keluarga itu selamat juga. Pagi hari makan sarapan bersama, keluarga ini protes. Tuhan, kenapa tadi malam setan datang, Tuhan tidak menolong kami? Nah, Tuhan mengatakan, kamu, mohon maaf, kamu hanya memberi saya satu ruangan saja, maka ruangan itu yang saya jaga. Iya. Seandainya dan saya mau keluar, saya nggak tahu kunci saya hilang gitu. Seandainya kamu menyerahkan rumah ini seluruhnya pada saya akan melindungi semua. Oh iya, kalau begitu malam nanti kita nggak pasang kode lagi, supaya Tuhan bisa masuk ke semua kamar. Ini suatu gambaran yang ya rekaan, tapi saya cerita ini cukup baiklah untuk menganalogikan betapa kita ini sama Tuhan seringkali hanya fungsional gitu. Kita sama Tuhan seringkali hanya sungguh-sungguh saat kita membutuhkan, kita mencari Dia saja, atau Tuhan kita beri tempat khusus hanya di tempat itu saja gitu. Padahal Tuhan mau supaya hidup kita ini semua dipimpin oleh Dia. Iya. Nah, supaya ada tinggal di dalam Dia, seperti ranting tinggal dalam pokok anggur. Dan kita kadang sering membatasi ya nanti ketemu Tuhan hari Minggu, hari yang lain itu untuk setan. Itu bahaya. Kalau kita mulai memilah-milah dikotomi seperti itu, ya kita akan membatasi Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan hidup kita seluruhnya gitu.
Ya. Romo, bagaimana caranya seseorang yang sudah sesat jalannya terus mau bertobat, Romo? Mau kembali kepada jalan Tuhan. Ya kalau dia Katolik sederhana aja, datang aja pada pastor ngaku dosa, Iya. selesai. Dan inilah pengakuan dosa ini suatu yang luar biasa gitu. Saya mengganti kata pengakuan dosa menjadi pengampunan dosa. Oh ya. Karena apa? Ya untuk diampuni kita butuh mengaku gitu. Mm. Tapi alangkah sedihnya kalau saya mengaku dan saya tidak diampuni. Ya kan? True. Maka yang paling penting itu saya datang ke kamar pengampunan untuk diampuni, bukan untuk diadili. Ya. Saya datang untuk menerima pengampunan Tuhan, untuk menerima kasih Tuhan, supaya saya dibersihkan, disucikan kembali, dan saya diberi kasih Allah yang penuh pengampunan supaya saya dapat mengampuni orang lain juga yang bersalah. Ya. Karena banyak orang yang berdosa itu sebenarnya korban. Ya. Korban dari orang berdosa lainnya. Ya. Nah, itu banyak orang yang ya saya memberontak karena saya sakit hati. Sakit hati sama siapa? Sama orang tua, sama mertua, sama siapa saja gitu. Ya, kemudian menjadi pemberontak karena dia mengharapkan orang itu mencintai, tapi orang itu malah menzolimi kita gitu misalnya. Maka antara rahmat dan dosa ini saling berlomba. Ya. Banyak orang akan bertobat kalau kita kasihi juga, kalau kita cintai. Ya. Karena orang itu selalu mengkambing hitamkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Memang itu seperti Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa loh. Jika Tuhan menegur, Adam kenapa kamu begini ya? Karena wanita itu gitu. Dia tanya pada Hawa, kenapa kamu lakukan itu? Karena ular itu. Ya. Nunjuk ya salah. Maka kita selalu melemparkan banyak kesalahan. Dan pada waktu kecil kita tidak diajarkan untuk mengaku kesalahan. Anak kecil lari terus menerjang meja, jatuh nangis, kemudian ibunya datang, aduh meja nakal ya, bikin anak. Nah ini menurut saya kita sudah diajarkan menyalahkan orang lain gitu. Dan itu menurut saya tidak kesatria, tidak sungguh-sungguh sportif gitu. Kita harus sungguh-sungguh, ya kalau salah ngaku salah lah gitu. Ya, kalau ngaku salah aja nggak mau, bagaimana mau cari benar kan gitu. Ya, ini yang menurut saya, sampai ada cerita lucu bahwa suatu saat setan itu datang pada Tuhan, saya mau pensiun dari setan. Kenapa kamu begitu? Habis semua orang itu menyalahkan saya, padahal saya nggak salah gitu. Kalau ada apa-apa, oh ini gara-gara setan, ini sakit karena memang salah sendiri, terlalu banyak minum alkohol atau narkoba. Kok nyalahin saya gara-gara ini mungkin mati karena dikemasukan setan. Seperti itu banyak sekali menurut saya. Dan sekali lagi menurut saya mengarahkan hati pada Tuhan itu menjadi sangat penting. Itulah pertobatan yang sejati. Apalagi merindukan Tuhan. Ini yang menurut saya luar biasa yang harus kita lakukan terus-menerus gitu. Justru penderitaan, kelemahan, kekurangan kita itu mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk merindukan Dia. Gitu. Maka tidak ada orang yang sempurna karena dia terus merindukan yang sempurna. Iya. Gitu. Iya, terima kasih Romo.
Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, maka kita harus mengakhiri jumpa kita di hari Minggu 1 Oktober 2017, Minggu biasa ke-26. Romo Thomas Aquino Rokhadi Widakdo PR dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup dengan sebuah doa oleh Romo Rohadi dan berkat Tuhan melalui Romo Rohadi. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu akan Engkau, terutama di saat-saat kami menderita, saat kami sakit, kami merindukan Engkau datang untuk menyembuhkan. Saat kami jatuh, kami merindukan Engkau untuk membuat kami tegak kembali. Saat kami ada dalam kelemahan, kami mohon kekuatan. Saat kami takut, kami mohon kepadamu. Merindukan Engkau yang penuh dengan kehangatan kasih untuk melindungi kami. Saat kami kekurangan, kami senantiasa merindukan Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang senantiasa mengasihi tanpa batas dan tiada habis-habisnya. Engkau mengasihi, mengampuni, memberkati dan membebaskan kami dari semua kelemahan, kedosaan dan kuasa kegelapan. Dan hari ini kami mau mengosongkan diri kami terhadap segala kelemahan, kekurangan ataupun terhadap kepentingan pribadi-pribadi kami sendiri. Pandanglah ya Tuhan kelemahan-kelemahan saudara kami, mereka yang tersesat, mereka yang mencari Engkau, mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan, mereka yang terikat oleh hawa nafsu, mereka yang terikat oleh ajaran-ajaran sesat. Maka melalui doa ini kami membebaskan mereka dalam nama Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Kasihanilah mereka yang tersesat, kasihanilah mereka yang berdosa. Ampunilah musuh-musuh kami, ampunilah orang-orang yang mencari Engkau, ampunilah orang-orang yang ada dalam api pencucian, ampunilah mereka yang ada di dalam kegelapan, terangilah mereka ya Tuhan. Dan jadikanlah kami terang-Mu, cahaya-Mu melalui hidup kami, biarlah semakin nyata Kristus yang hidup, Kristus yang hadir dalam iman kami, dalam hidup kami, sehingga kami menjadi tangan-tangan-Mu yang menyelamatkan. Maka hari ini aku berdoa untuk seluruh umat pendengar, pemirsa, agar dalam nama Yesus mereka dipenuhi oleh kehadiran Kristus dalam Roh Kudus-Nya, sehingga mereka akan membawa cahaya kepada dunia yang merindukan keselamatan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau diberkatinya. Baiklah pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Terima kasih. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.